Tahun lalu kan program kita meningkatkan mutu supervisi pembelajaran kan gitu. Di situ kita mau memahamkan apa sih supervisi sebenarnya, fungsinya apa, bantuan kepada guru. Sudah setahun sampai dia bersiklus ya. Hasil kita diskusikan kemarin. Kita anggap udah selesai lah, supervisinya sudah bagus lah supervisi kita. Kemudian ini kan pembelajaran mendalam. Maka tahun ini supervisi kita kan wajib tentang penerapan pembelajaran mendalam, nggak bisa lagi tentang pembelajaran yang lalu. Maka untuk tahun ini tim supervisornya turun fokus ke situ. Nah, di praobservasi nanti kan diskusinya ditanya gitu kan, prinsip yang menyenangkan itu ibu lakukan seperti apa gitu kan gitu. Kalau prinsip ini kan wajib ya, prinsip kan wajib dalam satu pertemuan itu semua. Kalau pengalaman belajar kan nggak wajib. Contoh gini, ngajarnya 1 JP, materinya banyak, masih memahami udah habis gitu kan. Nah, berarti kalau cuma memahami habis nggak sempat aplikasi, refleksi bisa tanpa aplikasi. Paham kan? Memahami kita, memahami terus kita refleksi bagaimana diri dia waktu memahami itu. Ya, kadang-kadang kita sepertinya emoji dulu. Selama mempelajari ini coba, ini emoji kok pilih apa? Dari emoji itu kan, kenapa kok gitu? Ah, baru dia bercerita kan itu sebenarnya refleksi yang kita setting dari emoji itu terserah. Jadi fokus seperti itu. Nanti kita diskusikan lagi. Buat kemitraan pembelajaran, iya Pak. Dengan siapa? Ada bidan di dekat rumah saya. Ini kan cerita tentang apa? Jadi dia hadir enggak, direkam aja. Nah, gitu dia cerita gitu, belum pembelajaran gitu. Nah, terus semua kita diskusikan apa sih yang mau dilakukannya selama mengajar. Nah, gitu deh. Itu kita catat. Nanti pas observasi kita fokus ke situ. Nah, nanti pas observasi kita diskusikan itu. Nah, gitu. Ini sebenarnya supervisi biasa, tapi karena kita sekarang belajar mendalam, fokus kita bagaimana menerapkan pelajaran mendalam di kelas. Gitu. Sederhana seperti itu. Bolehlah kita kalau ada yang mau ditanyakan atau diberitahu. Terima kasih Bapak Waludin Sitorus. Setiap siswa memiliki keunikan sendiri dalam pembelajaran di kelas gitu. Tidak semuanya karakter yang kita inginkan sebagai guru itu ada di setiap siswa gitu. Jadi kebetulan di IPS kan diperbanyak literasi dan presentasi, Pak. Bagaimana caranya menstimulasi siswa yang tadinya presentasinya itu kurang gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Iya. Sebenarnya kan pertanyaan bukan tentang supervisi, tapi tentang seorang guru yang ingin mengajarkan gitu. Iya. Iya. Yang pasti kan setiap anak itu unik. Dan yang pasti setiap orang suka dipuji. Jadi, bagaimana kepintaran guru mencari hal yang bisa dipuji dari anak itu. Dan pujian itu saya pikir sampai saat ini sangat berpengaruh. Ya. Ada orang bilang, Pak, sio saya lemah matematika, nengok ini apa aja. Biasanya itu karena pengalaman sebelumnya. Pengalaman sebelumnya dia setiap matematika masuk dia nggak bisa ngerjakan apa-apa, nggak pernah dipuji. Yang pertama dipikirkan guru adalah apa sih yang bisa dibuat agar dia dipuji gitu dia. Anak yang dipuji gitu. Kalau ternyata dia hanya bisa mengerjakan soal yang paling lemah setingkat SD, maka tuliskan di buku dia, jangan di depan. Karena kalau dituliskan soal di depan, nggak bisa memuji dia kita, karena semua bisa orang kan gitu kan. Nah, sekarang yang pertama, gimana membuat anak senang belajar? Itu aja. Dengan apa? Dengan pujian. Pujian yang paling terasa itu dia bisa mengerjakan soal. Nah, dan kita akui keberadaan dia. Gitu. Nah, cara mengakuinya terserah. Macam tadi lah. Kalau anaknya lemah kali, jangan buat di depan, ditulis di buku dia, cepat kerjakan. Pura-pura kita memberi semua anak, padahal punya dia itu tingkat SMP atau SD. Dan kita puji saat dia bisa. Jadi guru memikirkan, apa sih yang bisa dikerjakan anak ini? Nah, itu yang pertama. Dan yang paling penting, orang lebih percaya bahasa tubuh daripada bahasa verbal. Biasanya, orang lebih terkesan dengan bahasa tubuh daripada bahasa verbal. Oke kan? Iya, baik Pak. Itulah tadi kaitannya dengan pembelajaran mendalam. Jadi saya berusaha untuk membuat
situasi kelas itu menjadi menyenangkan gitu kan. Kita kan menyenangkan bukan hanya ice breaking dan lain-lain, tetapi bagaimana guru tersebut dengan cara apapun yang pasti dia masih relate gitu sama materi yang kita kasih gitu kan, Pak. Iya, Heeh. tapi gini juga, menyenangkan berapa ini jangan diartikan dengan kamus bahasa Indonesia gitu. Jangan. Menyenangkan itu diartikan dengan panduan pembelajaran asesmen. Apa arti menyenangkan itu? Dan apa menyenangkan banget? Jangan pikir nanti menyenangkan seperti bahasa sehari-hari. Di panduan pembelajaran asesmen itu sudah dibuat. Menyenangkan itu apa? Contoh kegiatannya ada. Ada kan? Bukanlah panduan pembelajaran asesmen. Contoh kegiatan menyenangkan itu apa gitu? Termasuk aha momen itu kan. Itu menyenangkan. Jadi menyenangkan itu bukan dia ketawa-ketawa. Aha momen gini. Nah itu saya bilang aha momen. Untuk menciptakan aha momen, carilah soal yang bisa dikerjakan. Kalau soal itu nggak bisa dikerjakannya, tidak akan tercipta aha momen. Jadi dia, padahal soalnya soal anak SMP, tapi dalam hidupnya dia nggak pernah bisa ngerjain soal. Itu aha momen. Nah, itu aha momen. Sekali dapat gitu, maka akan bertambah motivasi dia ini. Iya, siswa yang nggak sabar tunjuk tangan itu kan aha momen ya Pak ya? Iya, itu siswa yang nggak sabar tuh. Itu aha momen. Jadi di pembelajaran mendalam itu ada konsep aha momen itu. Memang dituliskannya kan ada kan aha momen gitu. Jadi saya pikir itu. Nah, sekarang kita fokus ke apa dulu lah, ke supervisi ya. Sebagai ini sekarang tim supervisor, ya. Tim supervisor kan di SMA 2 ini sudah memang ada gitu. Kemudian sekarang pembelajaran mendalam masuk. Maka hasil pembelajaran mendalam itu harus hadir di sini untuk mendiskusikan bagaimana pembelajaran mendalam. Silakan, ada yang mau ditanya? Oke Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak pengawas kita, bagaimana nanti kita cara melihat guru tersebut berhasil dalam mungkin menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam, misalkan berkesadaran, bermakna, ataupun mengembirakan. Apakah kita perlu menyepakati seperti rubrik yang bisa melihat indikator guru tersebut mencapai itu, atau di dalam prinsip pengalaman belajarnya Pak? Ya kan kalau yang kemarin kita perlu adanya praobservasi ya Pak? Apakah Memang wajib. Wajib ya. Di praobservasi itu kan akan terjadi pertanyaan, Bu, Ibu pakai prinsip berkesadaran tuh gimana menerapkannya kan gitu kan? Dia menceritakan. Untuk teori itu kan kita tinggal buka di panduan pembelajaran asesmen, ada dibuat. Dibuat gitu misalnya. Berkesadaran itu adalah ini. Contohnya seperti apa? Ada gitu, ada contoh itu. Jadi itu udah tinggal kita lihat aja di panduan pelajaran asesmen. Ya, berarti Pak selain melihat di panduan pelajaran asesmen tadi, kita melakukan percakapan praobservasi ya Pak, untuk menyamakan persepsi kita terhadap mungkin prinsip yang ingin dicapai di pertemuan satu kali pertemuan itu, ataupun pengalaman belajarnya yang mau dicapai yang mana gitu Pak. Iya kan, saya ulang lagi tadi. Di praobservasi kita bercerita dengan dia. Kita tanya apa yang mau dilakukannya. Misalnya gini, prinsipnya, prinsip yang mana gitu. Contoh yang mana misalnya? Misalnya prinsipnya bermakna lah. Bermakna. Bu, Ibu yang bermakna ini nanti Ibu gimana melaksanakannya? Gitu. Oh, saya buat begini Pak, begini aja catat. Terus apa lagi? Berkesadaran. Sekarang saya buat ini Pak, itu catat. Jadi ini sebenarnya kita sudah diskusikan sama dia apa yang mau dilakukan dia. Itu maksudnya. Nah, udah dia cerita tadi kan, pertama kita catat. Baru nanti dia waktu tampil kita fokus ke situ, jangan yang lain-lain dulu. Nah, terus yang pertama yang dilihat dari guru ini bukan fokus kepada hasil belajar siswa, karena kan hasil belajar ini kan input tambah proses gitu. Nanti bisa saja gini, saya ngajar hasil ujian anak saya 70 rata-ratanya, Pak Sian ngajar hasil anaknya 80 rata-ratanya, tapi dalam komentar supervisor kok saya itu lebih dipuji daripada Pak Sian kan. Ini karena input kan gitu kan. Ternyata anak saya lemah, tapi saya memilih strategi yang paling rasional untuk mengini sehingga naik dia. Mulanya anak saya 20 jadi
70. Jadi yang kita lihat dari guru ini proses. Nah, proses. Kemampuan dia mengidentifikasi anak ya, anak ya, boleh dari ini semua. Kemampuan dia memilih tindakan paling rasional ya dari pilihan-pilihan tindakan itu, bukan hasil akhir. Kalau kita lihat hasil akhir, maka guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah yang mohon maaf dia kemampuan anaknya rendah, ini nggak pernah bisa kita puji. Gitu. Karena memang anaknya seperti itu. Proses yang dilakukan guru. Apa proses itu? Kemampuan dia mengidentifikasi anak. Kemudian kemampuan dia memilih tindakan terbaik yang paling sesuai dengan hasil identifikasi. Nah, terus ketaatan dia melakukan, kan dia sudah milih. Ini kan punya tahapan-tahapan sudah standar. Ketaatan dia mengikuti tahapan-tahapan ini. Nah, itu dia. Kemudian Pak, teknisnya kita tetap pakai kamera aja lah Pak, kita nggak usah masuk ke dalam. Ya, dia kan ada, ini keputusan sekolah gitu. Dipertimbangkan apakah kehadiran supervisor itu mengganggu pembelajaran, membuat konsentrasi anak terpecah. Kalau enggak, masuk aja. Tapi kalau kita lihat seperti kemarin ya Mbak Yu ya, dia bilang, Pak, kurang, iya orang 3 orang dalam, dia nengok-nengok saya gini. Kan kelihatan lah itu nengok-nengok saya kan. Nah, itu boleh direkam. Tapi kalau memang Pak J setuju, kita bilang sama komite sekolah, dibuat ruangan micro teaching. Yang ruangan itu terlihat dari luar, tapi dari dalam nggak nampak keluar. Searah aja. Dan suara dari dalam itu terdengar keluar. Jadi untuk supervisi guru, wotang supervisi, masuk ruangan itu, kita bisa berapa orang dari luar nengok dan mendengar suara dari dalam dan melihat semua anak. Itu lebih pas lagi 3 orang supervisinya. Anak yang kelompok itu fokus Bapak. Wah, itu mantap. Itu nantilah. Pak J kan sedang memikirkan itu.